Halo guys, welcome to my channel. Oke, masih di Kans Gaming ya guys ya. Dan kali ini sepertinya kita akan berbicara mengenai King's Battle Divisi 12 setelah ada updatean di Gold Hero ya guys ya. Oke, jadi ini untuk ranking gue ya di akhir season ini ya. Masih di Legend 1. Tadinya sih gue berharap bisa dapat top 1 ya, cuma karena keterbatasan waktu sepertinya nggak kekejar nih guys nih. Oke, cuma kalau misalkan dilihat dari persentase kemenangan gue itu masih jauh lebih bagus dibanding dengan top 5 ya. Tapi kalau misalkan ini sih ada sih persentasenya lebih bagus dari gue. Tapi dari jumlah battlenya itu nggak sebanyak gue ya guys ya. Oke, ini untuk ranking gue di Legend 2 dan sekarang mungkin gue bakal tunjukin ke kalian settingan insignia terbaru ya guys ya. Oke, ini adalah untuk insignianya. Ya, ada beberapa penambahan ya. Jadi setelah ada updatean Gold Hero dan juga ada updatean insignia, di sini juga ada insignia yang mana insignia tersebut bisa mengurangi damage dari poison dan dari pet burning ya. Oke, ini gua scroll pelan-pelan ke bawah ya, karena gue juga harus ngejar waktu untuk memainkan akun ini supaya seenggaknya bisa masuk ke ranking Emperor ya. Oke, ini gua scroll sedikit-sedikit ya. Untuk kalian yang mungkin agak confused ya dengan singkatan-singkatan yang gue buat, mungkin bisa nanti menulis komen di link channel gue supaya nanti gue bisa reply ya guys ya. Oke, ini adalah list insignia yang untuk hero yang biasa gue pakai. Oke, sekarang kita masuk ke battle aja. Oke, dan untuk kalian yang mungkin belum klik like, share, and subscribe untuk channel ini, mohon bantuin ya guys ya untuk dibantu klik like, share, and subscribe-nya supaya nanti kalian bisa dapat informasi terupdate mengenai King's Battle ya. Oke, untuk di divisi 12 sendiri ya, untuk cara permainannya sekarang mungkin agak sedikit berbeda ya, dan juga mungkin sudah sangat berbeda dari versi sebelumnya. Karena di divisi 12 ini sekarang sudah ada Gold Hero ya, yaitu yang bisa kalian pakai ada dari Zisang, Lady Zhou, Sui Jing, dan juga Nanhua ya. Dan untuk meta hero-nya sih sebenarnya nggak ada meta hero yang paling efektif ya, kecuali kalian bermain setelah kalian melihat formasi musuh, baru kalian bisa menentukan hero gold hero apa yang bisa kalian pakai ya. Oke, kalau misalkan di formasi bukan upper hand ya, biasanya untuk bandnya adalah Suijing, Lady Zhou, Yuji ya, dan juga petnya Vermilion. Oke, tujuannya kenapa? Supaya misalkan kalau misalkan seandainya musuhnya nggak ngebanet Zisang, gue bisa mengambil Zisang ya dan memasukkannya ke line up gue. Oke, untuk hero pertama yang gue ambil biasanya gue ambil Jiaxu. Gue mengamankan hero poison yang tersisa ya, supaya seenggaknya gue bisa mendapatkan hero healer ya. Kalau misalkan musuh mengcounternya dengan tipe Pak Siwei, nanti gue coba pikirkan lagi hero apa yang gue bakalan pick ya. Karena sebenarnya nggak ada line up pasti ya di King's Battle ini, cuma dari bagaimana kalian memainkan line up yang kalian pakai disesuaikan dengan line up musuh ya. Oke, biasanya gue pick seperti ini. Gue ambil Lady Zen adalah supaya meminimalisir remove poison dari musuh ya guys ya. Cuma sebenarnya intinya sih di dalam King's Battle edisi kali ini nggak ada line up pasti ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mencoba untuk menggunakan formasi yang gue pakai, itu kalian bisa sesuaikan lagi dengan tipe permainan musuh ya. Oke, intinya sih kalau misalkan kalian bermain di divisi 12 ya, kalian harus tahu dulu ya satu persatu dari keahlian hero yang akan kalian pakai. Oke, gua pick Dongzu di bagian belakang ya. Dongzu itu skillnya kalau misalkan Dongzu-nya terkena hit oleh musuh ya, baik itu skill ataupun basic attack, maka Dongzu akan bisa mengurangi Anger ya milik musuh. Oke, makanya Dongzu itu paling tepat banget untuk hero tipe yang melakukan hitnya di back row
seperti Sunce dan juga Other Heroes ya, seperti Zhang Liao. Nah, jadi kalian bisa langsung melakukan menghabisi ya Angel mereka. Ya, jadi dan kemudian Dongzu ini hero yang super tank banget ya. Si Dongzu ini jadi paling efektif banget untuk mengcounter si Sunce ya. Selain ada Xiaohou atau Zhang Fei. Gue lebih suka menggunakan Dongzu sih sebenarnya ya. Oke, nice, musuhnya menggunakan Luxun ya. Oke, musuhnya nggak menggunakan Reduce Angel, jadi gua kayaknya pilih Macau aja deh untuk menahan si Zhang Fei, dan juga gua harus pakai ini sepertinya ya. Nah, dan ini Black Tortoise ya. Oke, ini line up pertama gua ya, melawan musuh yang menggunakan mungkin 2 hero healer plus ada Sunce ya. Dan juga tadi gue ambil gold hero yang tersisa, Nanhua ya, karena biar bagaimanapun Nanhua itu hero yang sedikit overpower kalau misalkan kalian nggak ambil ketika dia tersisa sendiri ya guys ya. Oke, ini untuk percobaan pertama, silahkan dilihat untuk battlenya. Nanti Sunce akan kehabisan Angel ya setelah si Sunce melakukan hit terhadap Dongzu. Silahkan dicek ya untuk battlenya. Nah, Sunce-nya langsung habis. Oh my god, si Aksuga terkena Vermilion ya. Kalau di sini yang berbahaya itu adalah Zhang Fei sih. Kalau misalkan setelah Sunce ya, karena Zhang Fei bisa terus melakukan hit tanpa dia harus memikirkan angernya ya. Memang pet Vermilion ini juga sangat menyulitkan banget sih, asli menyulitkan banget. Sorry, Thunder Fire ya. Kalau Vermilion itu untuk hero pet barn, wah bahaya nih. Di sini gue bisa mati nih kayaknya kena si Zhang Fei ya. Tapi kayaknya Zhang Fei nya mati duluan guys. Oh sorry, nggak mati ya. Almost died ya. Untuk medicine gue hampir mati ya. Wah, mati beneran dia. Nah, damage dari Zoyu pun meningkat kalau misalkan musuhnya itu terkena chain ya guys ya. Oke. Ini untuk battle pertama gua, silahkan dilihat ya apakah gua bisa memenangkan battle ini atau enggak ya. Nah, Zhang Fei nya mati ya. Oke, setelah ini mungkin gue bakalan skip battle-nya supaya gue bisa menunjukkan ke kalian line up untuk yang line up kedua ya guys ya. Oke guys, ini untuk percobaan yang pertama ya, menggunakan formasi bukan upper hand. Oke, coba untuk percobaan yang kedua ya. Ini untuk history battle report gue ya. Ya mungkin nggak terlalu bagus sih, tapi ketika gue menghadapi ranking emperor, sometimes line up gue itu berguna ya. Oke, ini untuk yang kedua. Oke, masih bukan upper hand ya, masih menggunakan form yang sama. Ini formasi Bennett favorit gue sih kalau misalkan di posisi bukan upper hand ya. Nah, kalau misalkan seperti ini keadaannya, oke, gue ambil aja Liu Bei nya.
Oke, kalau misalkan Dark Xiao ya, Dark Xiao itu dikombinasikan dengan Xiao Xiao masih ada counternya sih. Jadi kita cukup, hit si Xiao Xiao-nya itu dengan Yuansu, dan juga Dark Xiao-nya nanti lama-kelamaan dia bakal habis untuk, Angernya ya. Kalau misalkan Liu Bei ini agak sulit ya. Jadi kalau misalkan kalian biarkan Liu Bei sendirian diambil oleh musuh, itu bakal menyulitkan kalian banget sih, sumpah. Oke. Berhubung diambil ya oleh musuh si Xiao-Xiao-nya seperti yang tadi gua bilang ya di awal. Oke, ini oke, seperti ini aja line up-nya. Jadi gue bisa counter si Xiao-Xiao-nya plus gua ambil satu gold hero yang tersisa ya, si Nanhua ya. Dan juga sepertinya gue nggak bisa nih menggunakan formasi si Monster Nian karena ada si Xiao-Xiao ya. Jadi gue lebih prefer menggunakan si Fate by Z ya. Oke. Oke, ingat ya guys ya, seperti yang tadi gue info sama kalian ya. Jadi intinya sebenarnya nggak ada formasi yang sangat mendukung kalian untuk menang seperti edisi sebelumnya ya. Karena di edisi kali ini tuh lumayan sangat sulit ya untuk tipe permainannya. Oh sorry, kayaknya gue gunakan ini aja deh. Terus kayaknya gue butuh ini untuk mengurangi angernya si Zhuge-Liang ya. Meskipun at least mungkin nanti Zhuge-Liangnya itu bakal imun ya dari kontrol karena ada si Wang Wing, tapi seenggaknya gue bisa mengurangi angernya si Zhuge-Liang ya. Oke. Seperti ini line up-nya. Mungkin agak berat sih kalau di form ini gue bisa menang ya, cuma nanti coba kita lihat ya. Oh, dia menggunakan dua form hero stunner ya. Ini agak berat nih kalau sudah ada Zhou Juoqi plus Zhuge-Liang, itu agak berat sumpah. Oke, kayaknya gue gunakan si Zhang Ziao ya. Oke, ini aja formasi dari gue. Ini untuk percobaan yang kedua ya, formasi bukan upper hand dengan metode yang mungkin sedikit berbeda ya. Oke, silahkan dicek untuk battlenya. Mungkin ini agak sulit sih kalau misalkan seperti ini karena musuh menggunakan dua form hero stunner ya, plus nanti dia disupport sama dua hero yang bisa melakukan healer ya tuh. Oke, emang agak sulit nih kalau udah seperti ini ya. Kalau dilihat sekilas sih mungkin gue akan kalah nih guys sepertinya, karena formasi musuhnya menggunakan dua hero stunner ya. Dan ini juga mungkin nanti bisa jadi referensi kalian ya ketika ingin bermain dengan form seperti yang musuhnya tadi digunakan ya. Wah, berat asli. Nah, Nanhua gua stun ya.
Wah, kayaknya Liu Bego yang di belakang itu bakalan mati. Cosmo Divination. Demon Flash. Infinite Yellow. Godly Kick. Short Sword. Wooden ox. Infinite Yellow. Sweet beauty. Flying swan. Bounty and Grace. Oke, cukup ya guys ya, kayaknya gue skip aja dan sepertinya battlenya gue kalah ya, atau kalah total. Oh sorry, gue menang guys ya, karena ternyata line up gue itu nggak mati oleh musuh ya. Oke guys, mungkin cukup sekian tutorial dari gue ya. Mungkin kalian bisa terapkan tadi permainan dari gue, dan semoga bisa bermanfaat untuk permainan kalian di season depan ya, sehingga gue nggak perlu menunggu lama nih guys ya. Jadi gue tuh sebenarnya kalah bukan karena bukan karena gue kalah dalam permainan ya, tapi karena kalau menurut gue sih karena waiting time di ranking legend itu terlalu lama ya, karena gue harus menunggu sekian banyaknya battle dan hampir rata-rata itu setiap battle bisa masuk ke 10 menit ya. Oke guys, selamat bermain dan selamat kalian, semoga untuk kalian mencoba untuk kalian menaikkan ranking kalian di season depannya, dan semoga kalian bisa berjumpa dengan akun ini di season depan kalau misalkan akun ini masih gua pegang ya guys ya. Oke, cukup sekian dari Kans Gaming ya, dan juga jangan lupa klik share and subscribe-nya untuk channel ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian informasi yang gue berikan ya. Terima kasih guys, happy playing.